Ini dia pendaki terhebat sepanjang masa, the greatest of all time, GOAT, Reinhold Messner. Pendaki asal Italia yang lahir tanggal 17 September 1944 ini adalah legenda dunia pendakian atau mountaineering. Apa yang membuat beliau dianggap sebagai GOAT atau greatest of all time? Ada 14 gunung di dunia dengan puncak di atas 8.000 meter, yaitu Sisa Pangma, Gasserbrum 2, Broad Peak, Gasserbrum 1, Annapurna 1, Nanga Parbat, Manaslu, Dhaulagiri 1, Cho Oyu, Makalu, Lhotse, Kanchenjunga, K2, dan Everest. Reinhold Messner adalah orang pertama yang mendaki ke-14 puncak gunung tadi dan dia melakukannya tanpa bantuan oksigen tambahan atau tabung oksigen. Sebelum Messner melakukan pencapaian tadi, ilmuwan dan praktisi medis berpendapat kalau manusia tidak mungkin mendaki gunung 8.000 meter tanpa bantuan oksigen tambahan. Ketika puncak Everest berhasil dicapai untuk pertama kalinya di tahun 1953 oleh Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, mereka menggunakan oksigen tambahan karena area di ketinggian 8.000 meter dikenal sebagai death zone atau area kematian, di mana di ketinggian tersebut normalnya manusia tidak bakal survive. Kenapa begitu? Oke, saya akan jelaskan secara singkat. Di bumi, konsentrasi oksigen di udara adalah 20,9%. Angka ini konstan sampai ke lapisan atmosfer di ketinggian 85.000 meter dari permukaan laut. Tetapi partial pressure atau tekanan parsial oksigen dalam darah yang mengindikasikan kemampuan paru-paru untuk memasok oksigen ke dalam darah berkurang apabila ketinggian bertambah karena ada hubungannya dengan tekanan atmosfer atau atmospheric pressure. Artinya apa? Jadi walaupun konsentrasi oksigen di dataran rendah, misalnya di Jakarta dan di puncak Everest tetap sama, yaitu 20,9%, tapi kemampuan paru-paru untuk memasok oksigen ke dalam darah pada kedua tempat tadi perbedaannya sangat besar. Di ketinggian 5.500 meter, partial pressure atau PO2 nilainya setengah dari permukaan laut, sedangkan di puncak Everest kurang dari sepertiganya. Walaupun tubuh manusia mampu beradaptasi di ketinggian, tapi di zona kematian secara teori, tubuh manusia tidak dapat beraklimatisasi. Oksigen yang digunakan jauh lebih banyak daripada yang masuk. Akibatnya, fungsi organ tubuh menurun drastis, diikuti dengan kehilangan kesadaran, lalu berakhir dengan kematian. Jadi wajar kalau menurut ilmuwan dan praktisi medis tidak ada manusia yang sanggup mendaki ke puncak gunung di atas 8.000 meter tanpa menggunakan oksigen tambahan. Reinhold Messner membalikan itu semua dengan naik ke 14 puncak gunung di atas 8.000 meter tanpa oksigen tambahan. Sehingga apa yang selama ini dianggap mustahil ternyata bisa dilakukan. Perjalanan Messner dimulai dari tahun 1970 di Nanga Parbat, yang dikenal sebagai Killer Mountain. Naik dari sisi yang belum pernah didaki sebelumnya, yaitu Rupal Face, dan turun lewat Diamir Face, yang juga belum pernah dieksplorasi. Walaupun sukses sampai puncak di ketinggian 8.125 meter, tapi pendakian ini menyisakan dua musibah. Pertama, dia harus kehilangan 7 jari kakinya karena frostbite, dan adiknya Gunther tewas tersapu longsoran es ketika perjalanan turun. Musibah di Nanga Parbat tidak menyurutkan semangat Messner. Tahun 1972, dia sampai di puncak Manaslu, di ketinggian 8.163 meter, lewat sisi barat daya yang lagi-lagi belum pernah dilalui orang. Ini adalah pertama kalinya Manaslu berhasil didaki tanpa menggunakan oksigen tambahan. Tahun 1975, Messner berdua dengan Peter Habeler berhasil sampai puncak Gasserbrum 1 di 8.080 meter. Ini adalah pendakian bersejarah karena didaki menggunakan gaya pendakian Alpine Style, yang sebelumnya tidak pernah diterapkan di gunung-gunung dengan ketinggian di atas 8.000 meter. Apa itu Alpine Style? Nanti akan saya jelaskan. Tahun 1978, Messner bersama Peter berhasil sampai puncak Everest tanpa oksigen tambahan. Ini adalah pencapaian yang pertama kalinya di dunia, di mana sebelumnya untuk mendaki gunung tertinggi di dunia ini, tanpa bantuan oksigen tambahan dianggap mustahil. 2 tahun kemudian, Messner kembali ke puncak Everest, kali ini sendirian atau solo climbing, lagi-lagi tanpa oksigen tambahan.
K2, gunung tertinggi kedua di dunia dengan ketinggian 8.611 meter, yang terkenal karena keganasannya, berhasil didaki Messner bareng Michael Dacher tahun 1979. Tahun 1981, Messner dan rekan pendakiannya Friedel Mutschlechner berhasil sampai ke puncak sisa Pangma di ketinggian 8.027 meter. Tahun 1982 adalah tahun yang luar biasa bagi Messner karena berhasil sampai ke 3 puncak sekaligus dalam satu musim, yaitu Kangchenjunga 8.586 meter bersama Friedel Mutschlechner, kemudian Gasserbrum 2 8.034 meter, dan Broad Peak 8.051 meter bersama pendaki Pakistan Sher Khan dan Nazir Sabir. Tahun 1983 berhasil sampai puncak Cho Oyu 8.188 meter bareng Hans Kammerlander dan Michael Dacher. Tahun 1985 puncak Annapurna 1 di ketinggian 8.091 meter dan Dhaulagiri 1 8.167 meter juga berhasil didaki Reinhold Messner bareng Hans Kammerlander. Tahun 1986 misinya untuk naik ke 14 puncak di atas 8.000 meter selesai dengan menuntaskan pendakian di Makalu yang punya ketinggian 8.485 meter bareng Hans dan Friedel. Kemudian puncak Lhotse 8.516 meter bareng Hans. Butuh waktu 16 tahun bagi Reinhold Messner untuk menyelesaikan pendakian ke 14 puncak di atas 8.000 meter dengan kondisi kehilangan 7 jari kaki di era informasi tidak gampang didapat dan peralatan pendakian tidak secanggih sekarang. Pencapaian ini merupakan sebuah prestasi luar biasa yang bakal merubah dunia mountaineering selamanya. Di dalam dunia mountaineering ada 2 gaya pendakian, Alpine dan Himalayan. Gaya Alpine atau Alpine Style identik dengan pendakian cepat, bawaan enteng, kemudian membawa seluruh barang dan logistik sendiri. Tidak ada tim support, tidak menggunakan fixed rope atau tali untuk naik dan turun yang sudah dipasang oleh tim sebelumnya, naik dalam tim kecil maksimal 3 orang, atau bahkan solo climbing, sehingga dimungkinkan untuk naik dan turun gunung dengan cepat. Untuk mengadopsi gaya ini, seorang pendaki harus punya skill, fisik, dan mental di atas rata-rata. Sedangkan Himalayan atau biasa juga disebut ekspedisi adalah kebalikannya. Gaya pendakian ini sangat tergantung tim support dengan jumlah personil dan peralatan yang cukup banyak, sehingga membutuhkan hingga puluhan porter per tim. Penggunaan fixed rope dan mendirikan camp di setiap ketinggian tertentu untuk membantu aklimatisasi. Ada 2 istilah penting di dunia mountaineering, bivouacking atau ngebivak dan camping. Keduanya punya arti yang berbeda. Bivouacking artinya menginap, baik itu mendirikan tenda atau menggunakan bivy dengan durasi hanya semalam. Keesokan paginya langsung dibongkar dan di-packing untuk lanjut ke tujuan berikutnya. Sedangkan camping artinya mendirikan tenda untuk tinggal beberapa hari, biasanya untuk tujuan aklimatisasi, koordinasi tim, dan penyimpanan barang dan logistik. Bivouacking adalah ciri khas Alpine Style, sedangkan camping adalah ciri khas Himalayan Style atau Expedition. Reinhold Messner mendaki ke Gasserbrum 1 tahun 1975 menggunakan Alpine Style. Gaya pendakian minimalis ini belum pernah diterapkan di gunung di atas 8.000 meter sebelumnya. Ini adalah jalur yang digunakan Messner di Gasserbrum 1, huruf B artinya bivak. Sedangkan ini adalah shelternya di ketinggian 7.100 meter. Kalau dulu shelter semacam ini disebut bivouac tent dan hanya single wall atau single layer. Idenya untuk mengurangi bobot peralatan pendakian ke gunung di atas 8.000 meter menggunakan Alpine Style cukup revolusioner untuk zaman itu. Dan bisa jadi desain yang dipakai Messner menginspirasi tenda-tenda ultralight modern atau yang biasa kita sebut tarp tent. Sedangkan ini adalah jalur yang digunakan Messner di Everest. Yang pertama tahun 1978 lewat jalur selatan atau Nepal, sedangkan tahun 1980 lewat jalur utara atau Tibet. Huruf C adalah camp, sedangkan B adalah bivak. Jadi ketika mendaki Gunung Everest tahun 1980 sendirian atau solo climbing, Messner cuma ngebivak dan hanya butuh waktu 3 hari sampai puncak, ditambah 1 hari turun hingga ke base camp. Jadi total hanya 4 hari. Sebagai perbandingan betapa hebatnya pencapaian ini, ekspedisi ke puncak Everest normalnya memakan waktu hingga 1 bulan. Walaupun sekarang banyak rekor pendakian cepat ke Everest, yang mesti teman-teman ingat, Messner melakukan itu semua 45 tahun lalu.
di saat orang menganggap itu adalah mustahil, dan tidak ada satupun yang kepikiran atau sanggup melakukannya. Sedangkan di beberapa puncak lain seperti Annapurna 1, beliau menggabungkan gaya pendakian alpine dan Himalayan. Ada 2 tempat camp dan 2 tempat untuk ngebivak ke jalur puncak Annapurna 1, yang dikenal sebagai salah satu gunung paling mematikan di dunia. Pencapaian Messner jadi pembuka jalan bagi generasi pendaki hebat selanjutnya seperti Ed Viesturs yang jadi orang Amerika pertama yang menuntaskan 14 puncak di atas 8.000 meter tanpa oksigen tambahan. Lalu Ueli Steck dari Swiss yang sering dianggap sebagai Messner versi 2.0. Kemudian ada tim McCartney-Snape di tahun 1990 mendaki Everest sendiri atau solo climbing, tapi dimulai dari laut yang disebut Sea-to Summit. Lalu ada Nimsdai atau Nirmal Purja yang ekspedisinya dibuat film dokumenter 14 Peaks dan tayang di Netflix. Kontribusi Reinhold Messner sangat besar. Tanpa beliau, dunia mountaineering tidak akan seperti sekarang, baik dari sisi pencapaian oleh para pendaki generasi selanjutnya, maupun inovasi-inovasi dari peralatan pendakian yang terinspirasi dari gaya pendakian Messner yang mandiri, dengan bawaan minimalis, tapi fungsional di ketinggian dan suhu ekstrim. Jadinya menurut saya kita semua secara tidak langsung menikmati inovasi-inovasi yang lahir dan terinspirasi oleh pendakian beliau ke 14 puncak gunung di atas 8.000 meter. Sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap mustahil dilakukan. Walaupun sekarang banyak pendaki hebat dengan pencapaian luar biasa, tapi kalau saya ditanya siapakah pendaki terhebat sepanjang masa atau the greatest mountaineer of all time, jawabannya pasti Reinhold Messner.